Yang haus, tapi bosen dengan yang itu aja. Pengen yang seger enak mantap kekinian, tenang aja. Fresgen solusinya. Dari alam, untuk kamu yang peduli akan kesehatan dan kesegaran. Fresgen terbuat dari bahan alami pilihan dengan cita rasa lemon yang segar dan menyehatkan. Setiap tegukan bantu kamu tetap fokus, tenang, dan berenergi sepanjang hari. Tanpa bahan berlebihan, tanpa rasa buatan, hanya kesegaran murni yang bisa kamu rasakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Nabila Acil Fadila sebagai Direktur Fresgen, dan ada 3 tim hebat saya, yaitu Saya Sonia Ritama sebagai System Expert Lead. Saya Rabiatul Adabiah Bancin sebagai Product Developer. Saya Fikri Jiripananda sebagai Marketing Director. dan terima kasih kepada ketiga investor kami yang sudah berhadir hari ini. Saya akan mempresentasikan produk baru kami, yaitu Fresgen. Fresgen ini berasal dari 2 gabungan kata, yaitu fresh yang artinya segar, baru, penuh energi positif, dan juga alami. Sedangkan Gen itu kami ambil dari Generation Z atau Gen Z, yaitu singkatan dari generasi yang mengacu pada generasi Z sebagai target untuk produk ini. Di Fresgen bermakna generasi yang segar, generasi muda yang hidup sehat, berpikiran positif, dan punya bersemangat untuk terus berkembang. Nah, tagline kami yaitu minuman sehat tetap gaul. Jenis bisnis kami yaitu Goods, minuman sehat kekinian berbahan lokal. Konsep singkat dari produk kami yaitu brand minuman kekinian yang dibuat dari bahan alami Indonesia, misalnya yaitu lemon, serai, dan juga madu. Dikemas estetik dan dipasarkan khusus untuk anak Gen Z yang ingin hidup sehat tanpa kehilangan gaya. Alasan kami memilih produk ini yaitu karena tren hidup sehat meningkat di kalangan Gen Z pada saat ini. Produk minuman sehat masih dianggap kurang menarik, peluang besar untuk brand lokal berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu mudah dikembangkan dengan inovasi rasa dan kemasan. Fresgen menggabungkan gaya hidup sehat, identitas untuk anak muda, dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan kami mengambil produk ini yaitu karena menyediakan minuman sehat berbahan alami. Yang kedua, mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan juga lingkungan. Yang ketiga, membangun produk brand lokal yang bisa bersaing secara nasional. Yang keempat, menjadi simbol gaya hidup fresh moment, karena Fresgen bukan hanya minuman tapi gaya hidup sehat yang menyenangkan. Manfaat produk Fresgen. Nah, manfaat ini luas untuk semuanya. Ada untuk bagi konsumen, untuk masyarakat, dan juga untuk lingkungan juga. Yang pertama, untuk konsumen, bisa menyegarkan tubuh dan pikiran alami, sehat tanpa bahan pengawet, dan tampilan estetik yaitu khas Gen Z. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, mendukung petani lokal dan mendorong budaya hidup sehat. Kalau bagi lingkungannya nih, yaitu mengurangi limbah plastik, karena kami untuk produknya kami membuat botol yang untuk bisa sistem refill. Yang kedua yaitu ada edukasi berkelanjutan dan ramah bumi. Nah, Fresgen ini bermanfaat bagi tubuh, masyarakat, dan juga bumi sekaligus. Value proposition. Minuman alami dengan rasa segar dan kemasan keren yang bikin sehat jadi gaya hidup, yaitu 100% bahan lokal, gula alami, tanpa ada pengawet dan tanpa ada manis buatan. Kemasan reusable, brand image yang readable dan juga fun. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada target market. Target market kami yaitu anak muda usia 17 sampai 25 tahun seperti pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Yang
Kedua yaitu dia aktif di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Selanjutnya yaitu sadar akan kesehatan. Nah, di kalangan sekarang tuh kan banyak anak muda yang sudah kena diabetes atau juga gula. Nah, tapi dengan produk ini kami tetap mau terlihat estetik dan juga kekinian. Insight-nya yaitu Gen Z suka sesuatu yang bukan hanya sehat, tapi juga bisa dipamerkan dan juga mewakili gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu ada competitive analysis. Kami membandingkan dari brand-brand lain. Yang pertama yaitu ada brand Rejuve. Keunggulannya yaitu premium dan juga sehat. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu harga mahal dan dia tidak cocok untuk orang dewasa. Yang kedua, kami ada membandingkan dengan kopi Janji Jiwa. Yang keunggulannya yaitu trendy dan populer. Dan kita tahu di zaman sekarang ini Janji Jiwa ini termasuk yang lagi tren di kalangan kita. Tetapi dia juga mempunyai kekurangan, yaitu fokus pada kopi dan kita tahu itu bukan minuman sehat. Yang terakhir yaitu ada produk baru kami yaitu Fresh Gen. Keunggulannya yaitu harga terjangkau, sehat dan juga dari bahan lokal. Jadi jangan takut itu ada gula buatan ya. Dan kekurangannya itu masih tahap awal pengembangan. Selanjutnya ada marketing strategis. Nah, kami mengambil 3 pilar holistic marketing, yaitu yang pertama relationship marketing. Buat komunitas Fresh Squad, yaitu memberi dapat diskon dan ikut campaign sehat. Kami akan memberi member kepada yang konsumen Fresh Gen ini. Yang kedua itu ada integrated marketing, kolaborasi dengan influencer dan event kampus. Jadi setiap ada event kampus kami selalu ada dan kami akan memasarkan produk ini ke influencer yang cukup terkenal. Yang ketiga yaitu ada performance marketing. Pantau engagement terus feedback dan penjualan via media sosial dan e-commerce. Dan kami akan membuat Fresh Gen ini dibuat melalui aplikasi. Selanjutnya yaitu ada teknologi dan innovation. Nah, yang saya bilang tadi kami membuat aplikasi Fresh Gen untuk pemesanan poin loyalty dan lokasi outlet. Maksudnya yaitu di aplikasi itu kami akan membuat poin yang banyak sering memesan ini, kami akan memberi poin-poin mereka sehingga itu nantinya akan mendapat free dan juga lokasi outlet. Nah, jadi di aplikasi kami nanti akan tertera di mana aja Fresh Gen ini ada. Yang kedua yaitu ada QR kode di setiap botol. Jadi siapa yang beruntung dia akan mendapat free Fresh Gen. Menampilkan asal bahan dan tips hidup sehat. Yang ketiga yaitu filter Instagram dan TikTok bertema Stay Fresh Challenge. Jadi kami akan membuat challenge yang nantinya akan mendapatkan free juga ya. Nah, teknologi digunakan bukan hanya untuk jualan, tapi juga untuk memperkuat koneksi dengan konsumen. SDG contribution, yang SDG yaitu kami ada SDG 3 yaitu fokus pada good health dan well-being. Kontribusi mendorong hidup sehat di kalangan muda, yaitu ada SDG 12 yaitu responsible consumption dan production. Kontribusi itu gunakan bahan lokal dan kemasan reusable. Terima kasih kepada investor dan tim-tim saya yang sudah mendengarkan presentasi tadi. Nah, bagi investor, kami akan membuka sesi tanya jawab dan sebelum itu saya akan kembalikan kepada tim saya yang akan menjelaskan produk kami lebih lanjut lagi. Kepada tim saya yaitu Fikri, saya persilakan sebagai marketing director. Konsep ini kami kembangkan karena kami kombinasi pengurusan pasti tinggi. Yang tidak hanya yang sehat, dan juga yang kita kegiatan dalam setiap pilihan produk. Dari sisi produk, kami fokus menggunakan bahan alami seperti madu, lemon, dan serai. Jadi produk ini bukan hanya segar, tapi juga aman dan berfungsi. Dan kami pastikan semua proses produksinya tetap ramah lingkungan.
dengan sistem kemasan label serta kerjasama petani lokal. Strategi kalian menarik, tapi dari sisi bisnis, bagaimana Fresh Gin untuk mempertahankan keuntungan dalam 2 tahun ke depan? Nah, kami akan menjelaskan, kami menargetkan pertumbuhan itu sebanyak 20% atau 25% per tahun. Lebih spesifiknya itu 25% per tahun dengan memaksimalkan distribusi di kampus dan event anak muda. Jadi setiap ada event kami akan mengenalkan produk kami dari event-event tersebut. Dan kami juga menerapkan efisiensi biaya lewat penggunaan bahan lokal serta botol yang bisa digunakan kembali. Jadi bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga lebih hemat. Selain itu, dari sisi pemasaran, kami punya strategi penjualan online yang terintegrasi. Jadi, margin tetap terjaga karena distribusi lebih cepat dan biaya promosi lebih efisien. Nah, jadi mungkin ada diskusi. Dari segi branding, apa yang membuat Fresh Gin menonjol dibanding kompetitor lain? Kami membangun identitas Fresh Gin sebagai produk yang bukan sekedar minuman, tapi simbol gaya hidup sehat. Setiap kampanye kami punya tema visual yang kuat dan relatable dengan Gen Z. Kami juga terus berinovasi dalam rasa, contohnya kami menguji kombinasi lemon dan madu dari daerah yang berbeda untuk mendapatkan rasa dan karakter yang khas dan mudah diingat. Nah, dan setiap varian kami desain dengan sesuaikan warna. Jadi itu akan dikembangkan oleh Gen Z sehingga cocok untuk promosi di media sosial. Itu sebabnya di Fresh Gin, inovasi tidak berhenti di produk saja, tapi juga di pengalaman konsumennya. Kalian menyebut konsep sustainability. Apa langkah konkret yang sudah dijalankan? Kami sudah menerapkan sistem refill di booth kampus, dan setiap pelanggan yang mengembalikan botol lama akan mendapatkan diskon di pembelian berikutnya. Kami juga menggunakan QR Code di setiap botol. Saat dipindai, pelanggan bisa tahu asal bahan, cara produksi, dan tips hidup sehat. Sisi digitalnya juga kami perkuat. Kami gunakan aplikasi Fresh Gin aplikasi untuk melacak penjualan sekaligus mengedukasi penggunaan tentang sustainability. Nah, intinya kami ingin Fresh Gin ini menjadi bagian dari gerakan kebijakan dan juga ramah lingkungan, bukan hanya sekadar brand. Apakah kalian terbuka untuk berkolaborasi dengan brand besar atau investor eksternal? Oh, tentu Pak. Selama kolaborasi kita itu sejalan dengan nilai-nilai kami, yaitu sehat, alami, dan juga berkelanjutan. Kalau dari sisi tantangan, apa kesulitan terbesar tim kalian sejauh ini? Tantangan terbesar kami adalah menjaga stabilitas rasa tanpa bahan pengawet. Tapi kami terus berinovasi agar produk tetap awet alami. Sedangkan sisi pemasaran, tantangannya adalah membangun kesadaran merek, tapi itu juga jadi peluang untuk membuat konten kreatif yang lebih dekat dengan Gen Z. Kami juga belajar mengatur keuangan dengan efisien, karena startup ini kami kelola sebelumnya secara mandiri. Nah, Ibu, justru tantangan-tantangan itu membuat kami menjadi tumbuh. Kami percaya setiap langkah kecil kami itu membawa dampak besar di masa depan. Saya tertarik dengan potensi Fresh Gin di pasar digital. Apakah kalian punya rencana ekspansi dalam waktu dekat? Betul sekali, Bu. Jadi, setelah tahap awal distribusi di kampus, kami berencana memperluas jangkauan kami, yaitu di marketplace nasional, seperti Shopee, Tokopedia, sekaligus kami juga membuka booth Fresh Gin ini di beberapa kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Bandung. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan fitur baru di Fresh Gin aplikasi. Pelanggan bisa memesan produk secara berlangganan bulanan dan mendapatkan poin loyalty. Kami pun telah melakukan riset untuk mengembangkan varian baru berbasis bahan alami Indonesia seperti rosella dan kelapa muda agar Fresh Gin tetap relevan dan unik. Untuk ekspansi ini tetap memperhatikan prinsip sustainability. Kami memastikan semua bahan tetap dari pemasok lokal agar nilai keberlanjutannya tetap terjaga. Langkah kalian sudah terarah. Saya suka bagaimana kalian menggabungkan inovasi dan tanggung jawab lingkungan. Terima kasih, Pak. Bagi kami, pertumbuhan yang baik bukan hanya soal angka penjualan, tapi juga dampak positif bagi masyarakat dan juga. Saya suka semangat kalian. Kalian bukan hanya jual produk, tapi juga visi dan nilai.
Saya pribadi tertarik untuk melihat proposal bisnis lengkap Fresh Gin. Dan saya harap kalian bisa terus konsisten dengan konsep dan branding seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akan kirimkan proposal lengkap dan data riset pasar kami segera ya Pak. Kami berharap bisa menjajaki kolaborasi digital bersama perusahaan Bapak dan Ibu. Semoga kami bisa membawa produk ini sampai tahap produksi massal. Kami percaya Fresh Gin bukan sekedar bisnis, tapi awal dari gaya hidup baru. Terima kasih atas kesempatan dan masukan yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu. Mari kita wujudkan generasi yang sehat, segar, dan juga berdaya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Thank you.